Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem kendali modern, yaitu desain kompensator lead dan lag. Materi ini memiliki peran besar dalam dunia industri karena hampir seluruh sistem otomatis membutuhkan performa respon yang stabil, cepat, dan akurat. Dalam praktik nyata, banyak sistem kendali mengalami masalah seperti respon lambat, osilasi berlebih, getaran mesin, hingga error steady state yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan kompensator sebagai elemen tambahan dalam loop kendali. Mahasiswa sekalian, sebelum memahami jenis kompensator, terlebih dahulu kita harus memahami mengapa kompensator dibutuhkan dalam sistem kendali. Dalam sistem industri modern, plant atau sistem fisik seringkali tidak memiliki performa yang ideal. Ketika sistem diberi input, respon yang muncul bisa terlalu lambat, berosilasi, atau bahkan tidak stabil. Pada kondisi tertentu, output sistem juga tidak mampu mencapai nilai referensi secara tepat sehingga muncul steady state error yang besar. Bayangkan sebuah sistem kontrol motor konveyor pada industri. Jika respon terlalu lambat, maka proses produksi menjadi tidak efisien. Jika overshot terlalu tinggi, produk dapat mengalami kerusakan. Jika sistem bergetar, komponen mekanik akan cepat aus. Karena itu, engineer harus mampu memperbaiki performa sistem menggunakan teknik kompensasi. Mahasiswa sekalian, kompensator adalah elemen tambahan yang dirancang khusus untuk memperbaiki karakteristik dinamis sistem kendali. Kompensator bekerja dengan memodifikasi respon sistem agar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam materi dijelaskan bahwa kompensator memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah memperbaiki performa sistem. Fungsi kedua adalah meningkatkan kestabilan sistem dengan menambah margin fase dan gain. Fungsi berikutnya adalah mengurangi steady state error agar output lebih mendekati nilai referensi. Dan fungsi terakhir adalah mengatur karakteristik respon seperti reset time, overshot, dan settling time. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan berikutnya dijelaskan bahwa terdapat dua jenis kompensator utama yang paling umum digunakan dalam sistem kendali, yaitu lead kompensator dan lag kompensator. Lead kompensator digunakan ketika sistem membutuhkan respon yang lebih cepat. Sedangkan lag kompensator digunakan ketika sistem membutuhkan akurasi yang lebih baik dan steady state error yang lebih kecil. Kedua kompensator ini memiliki tujuan yang berbeda sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan sistem. Mahasiswa sekalian, lead kompensator bekerja dengan menempatkan zero lebih besar dari pole sehingga menghasilkan tambahan fase positif pada sistem. Efek utama dari lead kompensator adalah mempercepat respon transient sistem. Lead kompensator sangat efektif digunakan untuk mengurangi reset time, mengurangi osilasi, meningkatkan damping, dan meningkatkan margin fase. Karena itu, lead kompensator banyak digunakan pada sistem yang mengalami respon lambat atau getaran berlebih. Sebagai contoh, robot industri, servo motor, sistem tracking, dan kontrol posisi presisi tinggi. Pada sistem seperti ini, kecepatan respon menjadi sangat penting. Mahasiswa sekalian, berbeda dengan lead kompensator, lag kompensator digunakan untuk memperbaiki steady state error tanpa banyak mengubah karakteristik transient sistem. Lag kompensator bekerja dengan meningkatkan gain DC sehingga akurasi output menjadi lebih baik. Kompensator ini cocok digunakan pada sistem yang sebenarnya sudah cukup cepat tetapi masih memiliki error yang besar pada kondisi tunak. Keunggulan lag kompensator adalah mengurangi steady state error, meningkatkan presisi, dan memperhalus respon sistem. Karena itu, lag kompensator sering digunakan pada sistem monitoring, pengaturan level, dan sistem kendali proses industri yang membutuhkan akurasi tinggi. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan fungsi Ali dijelaskan bahwa kedua kompensator memiliki bentuk matematis yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada hubungan antara pole dan zero. Pada lead kompensator, zero ditempatkan lebih dekat ke origin dibanding pole. Sedangkan pada lag kompensator, pole ditempatkan lebih dekat ke origin dibanding zero. Hubungan ini sangat mempengaruhi bentuk respon frekuensi dan karakteristik dinamika sistem secara keseluruhan. Mahasiswa sekalian, salah satu hal penting dalam sistem kendali adalah memahami pengaruh kompensator terhadap parameter performa sistem. Lead kompensator umumnya mempercepat reset time, meningkatkan respon transient, dan sedikit meningkatkan overshot. Sedangkan lag kompensator mengurangi steady state error, memperhalus respon, dan menjaga stabilitas sistem. Karena itu, engineer harus mampu memilih jenis kompensator berdasarkan kebutuhan aplikasi. Jika masalah utama adalah respon lambat, gunakan lead kompensator. Jika masalah utama adalah error steady state, gunakan lag kompensator. Mahasiswa sekalian, pada materi juga dijelaskan contoh aplikasi nyata dalam dunia industri, yaitu getaran mesin produksi.
Getaran mesin merupakan salah satu masalah serius dalam sistem kendali industri. Jika sistem tidak stabil, maka amplitudo osilasi akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan komponen, penurunan kualitas produk, dan downti produksi. Selain itu, sistem juga dapat mengalami overshot tinggi dan respon yang tidak stabil sehingga output sulit mencapai set point secara konsisten. Dalam kondisi seperti ini, kompensator menjadi solusi penting untuk memperbaiki dinamika sistem. Mahasiswa sekalian, sebelum merancang kompensator kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik sistem awal atau plant. Pada materi digunakan model plant G, S, 1, S, SOI2. G, S, S, SOI2. 1. Sistem ini memiliki dua pol, yaitu satu di origin dan satu di S2. Karakteristik sistem menunjukkan bahwa respon masih lambat, overshot tinggi, dan stabilitas marginal. Karena itu diperlukan kompensator agar sistem dapat memenuhi spesifikasi industri yang diinginkan. Mahasiswa sekalian, pada desain lead kompensator digunakan fungsi alih GC, S, SOI5, SOI2. G, C, S, SO2, SO5. Kompensator ini dirancang untuk menambah margin fase positif sehingga respon sistem menjadi lebih cepat dan stabil. Setelah menggunakan lead kompensator, reset time menjadi lebih cepat, getaran berkurang, dan settling time membaik. Hal ini menunjukkan bahwa lead kompensator sangat efektif untuk sistem dengan respon lambat dan osilasi tinggi. Mahasiswa sekalian, sedangkan pada desain lag kompensator digunakan fungsi alih GC, S, SO0.1, SO0.5. G, C, S, SO05, SO01. Kompensator ini meningkatkan gain DC sehingga steady state error berkurang secara signifikan. Hasilnya, output menjadi lebih akurat, respon lebih halus, dan kemampuan sistem mengikuti referensi meningkat. Lag kompensator sangat cocok digunakan ketika sistem membutuhkan presisi tinggi tanpa perlu perubahan besar pada respon transien. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan simulasi dijelaskan penggunaan Python untuk menganalisis respon sistem. Dengan bantuan library control dan matplotlib, engineer dapat membandingkan respon sistem tanpa kompensator, dengan lead kompensator, dan dengan lag kompensator. Simulasi ini sangat penting karena memungkinkan engineer mengevaluasi performa sistem sebelum diterapkan pada perangkat nyata. Melalui simulasi step response, mahasiswa dapat melihat secara langsung perubahan reset time, overshot, settling time, dan steady state error. Pendekatan ini menjadi metode standar dalam desain sistem kendali modern. Mahasiswa sekalian, inti penting dalam desain kompensator adalah identifikasi masalah sistem terlebih dahulu. Jika sistem mengalami respon lambat, osilasi, atau getaran tinggi, maka lead kompensator lebih tepat digunakan. Sedangkan jika sistem mengalami steady state error besar, akurasi rendah, atau output sulit mencapai set point, maka lag kompensator menjadi pilihan yang lebih sesuai. Karena itu seorang engineer tidak hanya harus memahami teori, tetapi juga harus mampu menganalisis karakteristik sistem sebelum menentukan metode kompensasi yang digunakan. Mahasiswa sekalian, pada studi kasus mesin produksi dijelaskan tahapan analisis sistem kendali industri. Langkah pertama adalah mengidentifikasi karakteristik sistem seperti reset time, overshot, dan steady state error. Langkah kedua adalah menentukan jenis kompensator yang sesuai. Langkah ketiga adalah melakukan simulasi menggunakan Python. Dan langkah terakhir adalah membandingkan performa sistem sebelum dan sesudah kompensasi. Pendekatan ini merupakan metode umum yang digunakan dalam rekayasa sistem kendali industri modern. Mahasiswa sekalian, inti terbesar dari seluruh materi ini adalah memahami bahwa kompensator merupakan alat penting untuk meningkatkan kualitas performa sistem kendali. Tanpa kompensator, banyak sistem industri akan mengalami respon lambat, error besar, dan ketidakstabilan. Lead kompensator digunakan untuk mempercepat respon dan mengurangi getaran. Lag kompensator digunakan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi steady state error. Kedua metode ini menjadi bagian fundamental dalam desain sistem kendali modern di bidang teknik elektro dan otomasi industri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa desain kompensator merupakan salah satu teknik penting dalam rekayasa sistem kendali modern. Lead kompensator sangat efektif untuk mempercepat respon dan meningkatkan stabilitas sistem, sedangkan lag kompensator unggul dalam meningkatkan akurasi output dan mengurangi steady state error. Melalui analisis matematis dan simulasi komputer, engineer dapat menentukan jenis kompensator yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem industri.
Sebagai calon engineer profesional, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ini secara mendalam agar mampu merancang sistem kendali yang stabil, cepat, dan presisi sesuai kebutuhan dunia industri modern. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.